Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika peminatan, yaitu materinya adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, silakan simak video berikut ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan logaritma, hari ini kita masuk ke materi mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, yang mana pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Nah, jadi numerusnya itu nanti ada variabelnya, terus ada tanda pertidaksamaannya. Nah, seperti pada yang kita pelajari sebelumnya, sama juga seperti eksponensial. Jadi kalau pada pertidaksamaan itu ada dua kondisi, di mana si basisnya atau si nilai A-nya itu nanti bisa lebih dari 1 atau nilai A-nya itu berada di antara 0 dan juga 1. Silahkan di pause lalu kalian catat. Sudah? Sip. Nah, intinya kalau Ibu bacakan kepanjangan, jadi intinya kalau misalkan di sini kan contohnya ada A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Syaratnya fx harus lebih dari 0 dan gx harus lebih dari 0. Intinya mengikuti aja. Kalau di sini kan fx-nya lebih dari, maka nanti hasilnya juga akan lebih dari. Kalau di sini kurang dari, juga kurang dari mengikuti. Itu jika nilai basisnya itu lebih dari 1. Kalau seandainya dia berada di antara 0 dan 1, maka kita balik aja tandanya. Yang sebelumnya di fungsinya di sini ada lebih dari, nanti jadi kurang dari. Nah, sama aja. Untuk lebih memahaminya, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log x kuadrat ditambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 2 log 4x ditambah 9. Nah, kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya, nih agar lebih mudah Ibu tulis dulu. 2 log x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 2 log 4x ditambah 9. Nah, ini kan. Nah, kita kembalikan nih. Ini basisnya 2. Berarti kita pakai kondisi yang pertama kan. Dia lebih dari 1. Berarti gak perlu kita balik ininya. Langsung aja kita hilangkan lognya. Berarti langsung aja kita tulis yang fungsinya ini x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Ikuti tanda pertidaksamaannya. 4x ditambah 9. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita pindah-pindah ruas seperti sebelumnya. Kita pindah ruas ya. X kuadrat ditambah 2x. Nah, ini 4x-nya Ibu pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 4x. Sini ada plus 1 tetap. 9-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 9. Lebih dari sama dengan, berarti yang di ruas kanan itu 0. Nah, selanjutnya mari kita jumlahkan. X kuadrat tetap ya. 2x dikurang 4x berarti iya min 2x. 1 dikurang 9 berarti iya negatif 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini baru kita faktorkan. Nah, oke, seperti biasa sini x, sini x. Oke, di sini coretannya deh ya. Angka berapa dikali angka berapa, hasilnya itu adalah negatif 8. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Oke, 4 kali 2 misalkan 8 agar dia menjadi negatif. Berarti yang ini yang negatif ya, yang ini yang positif. Min 4 tambah 2, bujur min 2. Benar min 2. Berarti di sini adalah x min 4, x plus 2. Nah, udah ketemu nih. Kayak biasa kan ya, kata Ibu, kita sama dengan kan 0 aja dulu sebenarnya di sini. Jadi Ibu tulis aja x kurang 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 4-nya pindah ruas jadinya 4. Terus yang ini lagi x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini kan plus 2 pindah ke ruas kanan jadi negatif 2.
Nah, karena ini pertidaksamaan, jadi kita harus membuat garis bilangannya untuk menentukan daerahnya. Nah, ini kan ada 4 sama min 2. Bu buat dulu. Oke. Nah, yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Yang kecil yang mana? Min 2 atau 4? Iya benar, negatif 2 ya. Jadi di sini Ibu tulis negatif 2. Terus di sini adalah 4. Nah, karena di sini kan lebih dari sama dengan, ada garisnya, jadi Ibu kasih bulatannya berisi. Oke, karena ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya. Nah, misalkan di sini kan antara min 2 dan 4 itu ada angka 0 tuh. Angka 0 itu Ibu masukkan ke dalam fungsi yang ini. Nah, ini dalam hati aja sebenarnya, tapi Ibu tulis. Ibu ambil misalkan di sini 0. Anggap aja di sini 0. 0 dikurang 4 min 4 terus dikali dengan 0 ditambah 2 itu adalah 2, lebih dari 0. Oke, ini bukan, tadi kan 0 ditambah 2 itu 2, ini positif nih, Ibu salah tulis. Oke, min 4 dikali 2 berapa? Min 8 lebih dari 0. Benar atau salah? Salah kan? Oh, berarti daerahnya bukan di daerah sini. Berarti kita menggarisnya ke daerah yang benar. Karena di sini salah, Ibu tandai negatif aja. Jadi di sini deh. Set. Berarti di sini yang benar. Dia pasti menuju ke daerah yang benar. Nah, Ibu tandain untuk yang ini yang merah. Ya. Nah, karena di sini x-nya kan berarti di sini nih, anggapannya di sini x-nya. Berarti artinya x-nya itu karena dia ke arah kiri kan, berada di kirinya min 2, berarti x-nya kurang dari min 2. Atau x-nya di sebelah sini nih, berarti dia kan lebih dari 4. Berarti kita tulis x lebih dari 4. Nah, ketemu sudah yang ini. Sekarang kita masuk ke syaratnya. Oke. Nah, sorry, ini Ibu lupa karena di sini tadi kan berisi. Ini lebih dari, berarti sininya juga harus ada tanda sama dengannya. Karena kalau dia berisi pasti ada tanda sama dengannya. Oke, ini Ibu lanjutkan ya. Ini langkah pertama, Ibu potong aja. Lanjutannya ke sebelah sini. Nah, syarat selanjutnya ini kan fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Jadi Ibu mulai dari si fx. Oke, syarat yang pertama Ibu tuliskan fx harus lebih dari 0. Ibu geser ke sini. Oke. Berarti si ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 itu harus lebih dari 0. Yang ini harus lebih dari 0. Ayo, sekarang kita cari. Nah, ini kan untuk mencari nilai x-nya berarti kita harus memfaktorkan. Berarti di sini x, di sini x. Oke, Bu langsung aja ya. Angka berapa dikali angka berapa agar hasilnya 1. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Berarti plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1. Nah, ini sama nih. Sekarang Ibu gambar aja langsung. Sorry, Ibu lupa. X tambah 1 dulu, Ibu sama dengan kan 0. Jadi X sama dengan plus 1-nya pindah ruas jadinya X-nya min 1. Nah, yang ini pun sama ya, karena dia X plus 1 sama-sama X plus 1, jadi Ibu menulisnya cuma 1 kali aja. Sekarang kita cari dia pakai garis bilangan. Kalau misalkan pertidaksamaan itu selalu dicari dengan garis bilangan. Nah, bedanya kalau ini dia tidak berisi karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Nah, sekarang kita cek. Kita ambil misalkan angka 0. Angka 0 kan di sebelah kanan tuh lebih besar. Ibu masukkan lagi ke sini. 0 tambah 1 adalah 1 dikali dengan 0 tambah 1 adalah 1. 1 lebih dari 0, betul atau enggak? 1 lebih dari 0. Benar ya. Oke, berarti dia daerahnya menuju ke yang benar, berarti ke sini. Nah,
Oke, ini kan syarat yang Oke, nah ini tadi kan kalau yang ini tadi kan ada 2 nih titiknya. Jadi kita cuman mencoba 1 titik kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan cuman ada 1. Jadi kita harus uji kiri dan kanannya. Nah, yang ini kan tadi sudah kita buktikan bahwa dia benar, berarti ini daerahnya. Sekarang kita coba yang daerah sini, ambil angka yang lebih kecil daripada -1. Misalkan Ibu ambil -2. Berarti kita masukkan di sini -2 ya. -2 ditambah 1 -1 ya. Gue tulis di sini aja. -1 berarti dikali sini -2 tambah 1 juga -1. Apakah benar lebih dari 0? -1 kali -1 1 lebih dari 0 benar? Benar. Oke, karena benar berarti dia juga menuju ke daerah yang benar. Oh, berarti dia arahnya ke kiri dan juga ke kanan. Nah, ketemu nih untuk yang fx lebih dari 0. Di sini kan syaratnya gx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, tapi sebelum itu nih Ibu lupa nih, kita buat yang seperti ini juga. Karena x-nya itu lebih dari dan juga kurang dari, berarti kita tulis tuh dari yang ini. X-nya kurang dari -1 atau sini apa? X-nya lebih dari -1. Nah, lanjut kita ke syarat yang selanjutnya. Tulis di sini aja biar muat ya. Gx-nya harus lebih dari 0. Gx-nya siapa yang ini? 4x ditambah 9 itu harus lebih dari 0. Kita cari, kita pindah-pindah ruas. 4x lebih dari 0. Sorry. Ibu nyari tip x sebentar. Oke, nah ini udah terlanjur Ibu tulis ya. Nih Ibu jelaskan aja. Nih plus 9-nya tadi pindah ruas, jadinya -9. Nah, lalu kita cari nilai x-nya. Berarti x lebih dari, berarti yang -9 dibagi dengan 4, -9/4. Lalu kita gambarkan garis bilangannya. Nah, kalau misalkan di sini kan sudah tertulis dengan jelas bahwa x-nya lebih dari -9/4. Jadi tidak perlu kita menguji seperti yang sebelumnya. Jadi langsung aja di sini setelah kita gambar garis bilangan, karena di sini x-nya lebih dari -9/4, berarti dia arahnya jelas sudah ke kanan. Nah, berarti daerahnya adalah di sini. Nah, lalu kita tuliskan daerahnya. Udah jelas ya, berarti di sini Ibu tuliskan kembali biar jelas x lebih dari -9/4. Lalu langkah terakhir, oke. Nah, dari ketiga langkah yang sudah kita lakukan, nah dari 3 garis bilangan tersebut dapat kita simpulkan. Jadi ketiga garis bilangan tadi kita gabungkan dulu untuk menemukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita perhatikan cara menggambar garis bilangannya itu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 titik tuh nanti. Nah, kita urutkan dari yang paling kiri itu yang paling kecil. Nah, sekarang yang paling kecil itu adalah di antara -2, 4, -1 dan juga -9/4 kan adalah yang paling kecil. Sini ya. Itu adalah -9/4. Karena dia paling kecil berarti urut di sini. -9/4. Ini tidak berisi. Lalu apa lagi? Iya, -2. -2 di sini berisi ya. Nah, -2. Apalagi? -1. Iya, sip. Nah, -1 juga nggak berisi. Lalu ada angka berapa lagi? Iya, yang terakhir adalah angka 4. Nah, di sini adalah angka 4. Angka 4 berisi ya. Nah, sekarang kita isi dia, kita garis sesuai dengan garis bilangannya tadi. Nah, sekarang dari yang ini kan warna merah nih Ibu tandai karena yang ini pakai merah, ini pakai merah. Oke, pakai merah berarti -2. Ikuti aja garis bilangannya. Ini kan yang ini tadi ke sini. Terus 4 ke sini. Nah, itu untuk yang merah. Selanjutnya yang ini yang hijau. Nah, yang hijau itu -1.
Berarti di sini ya. Dia arahnya ke kiri. Terus dia juga arahnya ke kanan. Nah, biar kelihatan kayaknya lebih bagus ibu isi aja kali ya. Ini warna merah tadi ibu isi dulu. Warna hijau. Warna hijau. Nah, sekarang kita cek yang terakhir. Yang ini adalah warna ungu. Min 9/4 nya ya. Min 9/4 arahnya ke kanan. Kita garis. Begini aja kali ya biar. Nah, sekarang kita cek yang mana garis bilangannya atau daerahnya itu yang dilalui oleh ketiga warna. Dia dilalui oleh merah, hijau, dan juga ungu. Nah, yang mana aja di antara daerah situ? Nah, kalau kita perhatikan, itu daerahnya adalah yang di sini. Nah, karena kan dilewati oleh merah, hijau, dan juga ungu. Kalau di sini kan ada merahnya. Sama yang daerah sini. Dan seterusnya. Oke, berarti tuh daerah penyelesaiannya adalah, ibu tulis jadinya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis. Nah, X-nya kan berada di antara min 9/4 dan min 2. Berarti ibu tulis dari min 9/4 kurang dari, karena dia kada bisi, X, lalu kurang dari sama dengan, karena di sini kan berisi nih, min 2. Oke, nah ini kan daerah yang ini, sekarang daerah yang sebelah sini berarti, atau karena di sini X-nya berada di kanan, berarti X-nya itu lebih dari siapa? Lebih dari 4. Nah, ini kan ada berisi, berarti X-nya lebih dari sama dengan 4 lah, jangan lupa. Ketemu deh jawabannya. Nah, itu tadi video penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Sudah bisa kalian pahami? Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Nah, silahkan dicatat dan juga dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tanyakan Ibu di WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.